Benar, Kau Bapa Allah yang selalu senantiasa menyertai kami sampai akhir hidup kami, di mana sampai kesudahannya kami dapat kedapatan setia. Disitulah kami menikmati kebersamaan dengan Engkau. Pada saat ini kami akan menikmati sebagian besar daripada firman-Mu, firman-Mu yang akan membuatkan hati dan pikiran kami. Biarlah Bapa yang Allah yang berotoritas, sembunyikan hamba di balik salib, kiranya Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Kami hamba-Mu yang terbatas, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berikan. Kami berdoa. Amin. Luar biasa, apa ya? Shalom. Kalau Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus berada di antara kita. Kita akan membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26, 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Karena Roh Kudus adalah mantra yang diberikan Allah Bapa di dalam kita. Karena Allah Bapa menjanjikan suatu kebenaran ketika Dia berada di kayu salib. Dia memberikan keselamatan bagi kita semua, tidak memandang keberdosaan dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, mengapa Allah membagikan pribadinya kepada setiap kita di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya, agar kita bisa menikmati kasih Allah. Kalau kita bisa melihat begitu pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena itu adalah wujud kasih Allah. Ketika mengingat kematian Kristus di kayu salib, setiap kita pasti akan merasakan bagaimana pelitnya kesakitan yang dihadapi oleh Kristus. Tapi yang harus kita lihat bahwa tujuan Kristus bukan hanya datang ke dunia untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat ataupun banyak hal, tetapi
tujuan Kristus datang ke dunia untuk menyatakan bahwa Allah begitu peduli kepada kita, begitu peduli kepada setiap kita yang berdosa, dan menjanjikan roh penghibur bagi setiap kita. Pada ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengapa begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi? Karena kita mengetahui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa. Suatu hari saya diperhadapkan dengan situasi di mana Tuhan membawa saya dalam perjalanan ketika saya melayani di Balikpapan. Pada saat itu saya secara pribadi mengunjungi salah satu hambanya yang mengalami suatu penyakit. Seorang ibu yang mengalami penyakit yang luar biasa. Dia mengalami kesakitan di antara otak kanan dan otak kirinya. Ada tumor. Dan pada saat itu saya datang berkunjung ke tempat beliau. Saya datang dan berbicara panjang lebar, bercanda, memberikan penghiburan bagi beliau. Sampai di penghujung waktu ketika kita akan berpisah, saya berkata kepada ibu tersebut, "Ibu, adakah yang mau didoakan?" Ibu itu tersenyum. "Pak Abed, doakan suami saya, doakan anak-anak saya, dan doakan ibu saya yang menjaga saya." Saya mengalami kebingungan secara pribadi, karena yang saya tanya adalah seorang yang memiliki kesakitan yang luar biasa. Saya pikir ini pengaruh dari obat, sehingga dia tidak fokus dengan pertanyaan saya. Saya tanyakan kedua kali, "Ibu, apakah ada yang mau didoakan?" Terus dia menggandeng saya. "Pak Abed," kata gitu, "seperti yang saya katakan, doakan suami saya, doakan anak-anak saya, dan doakan ibu saya yang merawat saya." Saya semakin bingung. Kenapa di dalam benak hati saya, kenapa dia tidak meminta saya untuk mendoakan dia? Terakhir saya tanya dengan tegas, "Ibu, kenapa ibu tidak meminta untuk mendoakan ibu secara pribadi?" Dia tersenyum dan menarik tangan saya. Terus dia berkata, "Abel, apakah dengan kita mendoakan orang lain, apakah dengan kita mendoakan keluarga kita, apakah dengan kita mendoakan orang tua kita, anak-anak kita, Tuhan tidak mengetahui keadaan kita?" Di situ saya mengerti bahwa Roh Kudus bekerja bukan hanya untuk membuka logika berpikir kita, tetapi Roh Kudus bekerja untuk membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang diyakini oleh nalar kita. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Filipi dikatakan,
damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Jika seseorang mengalami kesakitan, bukan berarti dia harus mendoakan dirinya, tetapi dengan mendoakan orang lain, Tuhan mengerti apa yang dia alami. Ayat 26 berbicara tentang tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh ibu ini adalah sesuatu hal yang diperintahkan Kristus kepada setiap orang. Yaitu, kalau kamu melakukan sesuatu hal yang baik, apa untungnya bagimu? Tapi kalau kamu melakukan untuk kepentingan orang lain, itu merupakan sesuatu hal yang Tuhan mengerti. Tuhan tidak buta dalam keadaan apapun. Tuhan tidak buta dalam situasi apapun. Ayat 27 mengatakan, damai sejahtera Allah kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Mengapa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita? Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan pribadi kita. Tidak lagi berpusat kepada egosentris kita. Karena Tuhan datang ke dunia ini tidak lagi memikirkan apa yang akan dia jalani, tetapi apa yang menjadi kemauan Bapanya di surga. Makanya dia menghardik Petrus ketika Petrus berkata, jauhkanlah cawan ini daripada Bapa. Tapi Kristus berkata, nyala. Roh Kudus menyadarkan kita dalam situasi-situasi pelik bahwa kita seharusnya menjadi berkat bagi setiap orang. Itulah peranan Roh Kudus yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus menyadari bahwa Roh Kudus tidak serta-merta untuk membuat kita kelihatan rohani bagi kita secara pribadi, tetapi Roh Kudus membuat kita berguna bagi orang lain. Makanya ketika saya berdiskusi dengan Gembala Arima, dia berkata, kalau kamu disakiti, itu bukan sesuatu hal yang sangat-sangat gampang untuk dipahami oleh setiap orang ketika kamu merasa tersakiti. Tetapi ketika kamu disakiti, kamu membalasnya dengan sebuah kebaikan. Itu adalah peranan Roh Kudus yang ada dalam pribadi kamu. Terkadang kita bisa membawa kedagingan kita dalam situasi-situasi tertentu. Ketika kita disakiti, sisi manusia kita pasti bergejolak, dan itu sangat wajar. Tetapi ketika kita disakiti, kita memberikan berkat bagi setiap orang. Itulah pernyataan Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Ketika kita disakiti, kita membalasnya dengan sebuah kebaikan, berarti kita sedang diurapi, sedang dikuatkan. Ketika kita disakiti dalam situasi sulit, tetapi kita merasa bahwa itu adalah anugerah melalui perbuatan tangan Tuhan, itu adalah sebuah kebaikan Allah. Karena Allah menjadikan kita kuat dan tidak menjadikan kita gampangan. Demikian dalam pasal 14 ayat 28 dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada kamu, aku pergi
tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus dinyatakan bagi kita, walaupun kita jauh dari Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi roh kita bergantung dengan roh Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar membawa perhatian penting bagi Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun. Firman Tuhan hari ini menyadarkan saya bahwa Roh Kudus dinyatakan bagi kita itu tidak gampang kita pahami. Ketika kita merasa nyaman, terus kita berkata, oh Tuhan terima kasih. Terus ketika kita mengalami kesulitan, terus kita berkata, Tuhan kenapa Engkau tidak memperdulikan saya? Paradigma inilah yang menyadarkan kita bahwa dalam situasi terburuk sekalipun Tuhan bisa bekerja agar kita memahami Dia. Dalam situasi terburuk sekalipun Tuhan bekerja agar Tuhan dinyatakan dalam setiap perbuatan kita. Dalam situasi terburuk sekalipun Roh Kudus berada di antara kita agar kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah setiap orang. Sehingga orang tidak bertanya lagi siapa kita ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan orang. Walaupun orang mulai membuat kita merasa sakit sekalipun, tetapi kita memberikan sesuatu hal yang baik. Itulah peranan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Suatu hari saya membaca suatu cerita mengenai murid Rasul Yohanes. Dia ditangkap dan didera oleh Kaisar Romawi. Dia ditangkap dan disiksa. Kaisar berkata kepada dia, "Hujatlah Allahmu, hujatlah Kristus." Namun pada saat itu dia katakan tidak. Satu hari lagi aku katakan kepadamu, jika engkau tidak menghujat dia dan engkau tidak menghujat Kristus, maka engkau akan dibakar. Namun pria tua ini berkata, selama 84 tahun saya hidup, Allah begitu baik kepada saya dan tidak pernah membuat saya kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dialah Polikarpus yang mati terbakar karena Tuhan berada dalam situasi terburuk sekalipun dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam diri Karpus. Suatu hari kita akan diperhadapkan dengan situasi tersebut. Terus kita pasti akan bertanya, di mana Tuhan? Justru Tuhan sedang berada di dalam kita. Dan Dia akan menyatakan kuasanya dalam situasi tersebut. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26.
kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Inilah yang menjadi pusat dan ini yang menjadi core dari setiap kita ketika kita menyatakan diri kita adalah umat Allah. Melalui ini kita disadarkan bahwa ketika kita berada di antara setiap orang melalui kuasa Roh Kudus, dan kita akan melakukan apa yang menjadi mau Tuhan, itulah yang dinyatakan dalam pribadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tidak mudah kalau melihat hambanya yang diurapi Tuhan, gembala. Waktu saya mendengar kesaksiannya, saya menceritakan kepada istri saya. Sebenarnya bukan menceritakan. Istri saya berkata, Kak Rima itu gimana sih sebenarnya? Yakin mau dengar? Saya bilang gitu. Benar. Nah, saya bercerita, Kak Rima itu mengalami situasi sulit. Sesulit apa? Sesulit ketika dia berada dalam keadaan yang benar-benar tidak bisa diterima. Dia dikatakan dengan hal-hal yang kotor lah. Saya katakan seperti itu. Kotor seperti apa? Dia dianggap hina sekali. Masa sampai segitunya? Iya. Berarti situasi kita itu jauh lebih sulit daripada dia. Enggak, saya bilang. Beliau mengalami hal yang paling sulit. Kita belum ada apa-apanya. Terus dia mendengar waktu hari Kamis, dia bercerita di motor. Segitu sulitnya, iya. Terus saya berkata, bisa alamin hal yang seperti itu? Enggak. Terus mengapa sampai hal seperti itu yang dialami Kak Rima? Saya jawab dengan simpel saja. Karena suatu hari ada seseorang, ada 2 orang, atau bahkan ribuan orang yang mengalami hal yang sama, dan Kak Rima bisa menjadi berkat di antara mereka. Saya menghabiskan waktu saya untuk mempelajari firman Tuhan, tetapi melihat pengalaman pribadi orang seperti Kak Rima, Kosen, atau setiap hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan kehidupan pribadinya, buat saya ilmu itu begitu kecilnya dinyatakan dalam sehelai kertas. Makanya Tuhan katakan, kesaksian yang benar, kesaksian yang nyata adalah bukan karena kita bisa menghafal, bisa mengerti secara nalar kita, secara ilmu kita memahami Allah, tetapi bagaimana kita menyatakannya dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus hadir
di tengah-tengah kita, agar supaya Kristus dinyatakan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, agar supaya setiap orang bisa dimenangkan. Ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, sepuluhnya sembuh, tetapi yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur hanya 1. Itu dalam teks aslinya dikatakan sempurna. Artinya apa? 9 orang kusta memang sembuh, tetapi masih ada bekas kustanya. Tetapi 1 orang yang datang bersyukur kepada Kristus sama sekali tidak memiliki bekas kusta. Terkadang kesembuhan yang kita alami belum tentu menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kesetiaan kita dan ucapan syukur kita dan selalu menjadi berkat bagi siapapun, itulah yang menjadi kesaksian yang abadi. Banyak orang yang disembuhkan dan dipulihkan sakitnya, tapi belum disembuhkan dalam imannya. Banyak orang yang disembuhkan dari hidupnya, tapi belum disembuhkan secara iman. Banyak orang yang dipulihkan keadaannya, tetapi belum tentu dipulihkan secara iman. Itulah pentingnya Roh Kudus, agar membuat kita bisa dipulihkan seutuhnya. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, karena Tuhan datang dengan membawa suatu kepastian. Dia mati di kayu salib untuk setiap orang berdosa. Dia datang buat setiap orang yang hina. Tidak ada satu orang pun yang tidak dia lawan. Artinya apa? Roh Kudus tidak memandang siapa kita. Roh Kudus tidak memandang keadaan kita, seberapa hinanya kita, tetapi Dia mau kita berubah dan menjadi berkat istimewa. Amin. Firman Tuhan kepada hamba-hambanya dengan musik dan penyembah Tuhan, kita angkat pujian